Shalom, selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Dan kita sangat bersyukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini sekali lagi kita berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam tajuk nilai-nilai orang percaya. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sederhana sebagai subtema, yaitu hidup yang penuh komitmen. Untuk kita meneruskan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Saya akan pimpin dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan kami dapat bertemu dan mendengar firman Tuhan lewat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus Allah sendiri akan memberikan pengertian kepada kami pada saat kami belajar akan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber daripada segala hikmat yang memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah masa pendengaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Allah akan memimpin kami dan menaungi kami, dan kami juga ingin mengusir roh-roh jahat yang coba untuk mempengaruhi kami ataupun menghilangkan konsentrasi kami pada saat kami belajar akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti mana yang saya katakan tadi bahwa pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang nilai-nilai orang percaya, dan subtemanya adalah hidup yang penuh komitmen. Sebagai satu nilai daripada hidup kita sebagai orang yang percaya, yaitu komitmen ataupun penuh komitmen. Dan firman Tuhan yang kita akan baca pelajari pada pagi hari ini saya ambil di dalam Daniel, kitab Daniel pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam. Lepas itu kita pergi ke ayat yang ke-8 dan ke-9 dan ayat yang ke-15, 17 dan ke-20. Tapi kalau Anda berkesempatan, Anda boleh membaca seluruh dari pasal 1 di dalam kitab Daniel ini. Saya akan baca dan Anda boleh mengikuti saya dalam terjemahan apapun. Ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspinas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari keturunan kaum bangsawan. 4. Ia ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, ia memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan baik, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Mishael, Azaria, dan Azaria. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan
dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel pasal 1. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, bahwa ciri yang lain daripada ataupun nilai yang lain daripada hidup kita sebagai orang Kristen adalah komitmen. Penuh komitmen. Kalau kita berbicara tentang komitmen, komitmen itu sebenarnya sangat penting dan sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Komitmen ialah suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dilakukan manusia atas dasar kepercayaan. Tanpa komitmen, kita tidak dapat mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Kalau kita melihat dalam teks pembacaan kita pada pagi hari, di dalam teks ini kita dapat belajar bahwa daripada kisah Daniel ini dan kawan-kawannya pada saat mereka di dalam pembuangan di Babel. Dalam kita mempelajari sebuah komitmen sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya ataupun tidak beriman. Nah, dalam teks ini kita dapat melihat, dalam teks ini kita dapat mempelajari tentang berbagai-bagai rintangan yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya. Antara lain adalah yang pertama yang kita dapat perhatikan di dalam pembacaan ini, bahwa yang pertama adalah mereka dibawa di tempat yang baru. Bukan saja tempat yang baru, tetapi juga mereka dipaksa untuk menyembah dewa-dewa asing ataupun dewa-dewa yang bukan disembah oleh Daniel dan kawan-kawannya. Kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Di sini Paulus mengingatkan kepada kita bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan iman kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, dalam konteks 1 Korintus ini, di dalam ayat ini, yaitu bahwa sebahagian daripada orang-orang di Korintus mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Karena tidak ada kebangkitan orang mati, lalu mereka hidup bebas dan memenuhi hidup mereka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15:33 ini. Bahwa kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kehidupan kita juga akan dirusakkan. Nah, berbalik kepada masa sekarang ini, dalam masa pandemik ataupun dalam masa sekarang ini yang kita dilanda dengan wabak COVID-19 ataupun dalam pandemik ini, kita juga dituntut untuk mengatasi permasalahan dan juga untuk mempertahankan iman kita di tempat yang baru ataupun di dalam cara hidup yang baru ini. Di mana kita terpaksa, kita boleh pakai terpaksa. Kita terpaksa berkurung di rumah, kita tidak boleh bersosial, kita tidak boleh bekerja seperti biasanya. Nah, antara lainnya juga ialah bahwa yang terefek ataupun yang terpengaruh ataupun terjangkit ataupun yang membuatkan kita
menjadi dalam suasana yang baru, dalam dunia yang baru, dalam cara yang baru, ialah bahwa kita yang sekarang ini kita terpaksa beribadah di rumah masing-masing. Dan kita hanya melalui siaran secara internet ataupun dalam alam maya. Kita juga harus menjalani kehidupan ataupun perlu ada penjarakan sosial, perlu ada penjarakan fisikal dan sebagainya. Tidak ada lagi ruang untuk kita bersekutu ataupun tidak ada ruang lagi kita untuk kupi-kupian. Nah, begitu. Jadi inilah dunia baru yang kita hadapi pada saat ini. Dan dalam tempat yang baru, dalam norma kehidupan yang baru ini, sudah tentu ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang kita hadapi setiap hari. Nah, untuk ataupun bagi menjaga kemurnian iman kita, untuk menjaga kemurnian hidup kita, kita perlu menjaga pergaulan yang baik, kata Paulus. Dan untuk menjaga keharmonian dan ketulinan iman kita, maka kita perlu menjauhi orang-orang yang berkelakuan tidak baik. Kalau kita perhatikan dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Di sana mengatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang babal menjadi malang. Benar saudara, seperti mana yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa kalau kita bergaul dengan orang bijak, maka bijaklah kita. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang babal, boleh saya katakan kita juga mau menjadi babal. Tapi firman Tuhan mengatakan kita menjadi malang. Pernah juga saya membaca kata-kata seseorang, katanya untuk menjadi orang yang berhasil, maka kita perlu bergaul dengan orang-orang yang sudah berjaya. Kemudian inilah tempat yang baru, dalam suasana yang baru, dalam norma baru yang kita hadapi pada saat ini, yang membuatkan kita mungkin mempengaruhi kehidupan kita setiap hari, mungkin mempengaruhi ibadah kita setiap hari. Dan karena kalau kita beribadah di rumah, karena ada sejak kecenderungan untuk kita nantilah, ataupun kita juga menghadapi masalah internet, maka kita tidak dapat mengikuti ibadah ini. Jadi inilah masalah yang kita hadapi pada saat ini. Tapi bagaimana kita dapat menanggapinya adalah komitmen itu sendiri. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari daripada kehidupan Daniel dan teman-temannya, yaitu bahwa yang kedua adalah di dalam ayat yang keempat itu, bahwa mereka ataupun cara pandang mereka yang baru, yaitu pandangan mereka itu diperbaharui. Coba kita perhatikan ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat kita perhatikan ada beberapa, sebenarnya ada kata-kata ataupun ada ayat yang di sana yang kita boleh perhatikan. Ayat yang keempat dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Nah, jadi raja mencari orang-orang Israel, dan ada di kalangan mereka adalah orang-orang Yahuda. Mereka mencari orang-orang yang berasal daripada keturunan raja dan kaum bangsawan, dan yang sebenarnya orang-orang yang muda dan berhikmat. Kita perhatikan ayat yang keempat itu dikatakan apa yang mereka cari adalah orang yang tidak ada sesuatu celah. Itu Anda boleh garis bawahi. Dan juga orang-orang yang
berperawakan baik dan juga yang memahami akan berbagai hikmat dan juga berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ia ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Nah, inilah ciri-ciri orang yang dicari oleh raja itu sendiri. Tidak bercacat, orang berhikmat, orang bijak pandai, dan yang terpilih adalah Daniel dan kawan-kawannya itu tadi. Dan sudah tentu mereka telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh raja itu. Tetapi pada waktu mereka sudah sampai di tempat yang baru, maka cara pandang mereka itu telah ataupun diusahakan untuk diubah cara pandang mereka ataupun cara hidup mereka yang tadinya adalah orang-orang yang berhikmat. Kalau kita baca selanjutnya daripada ayat yang keempat itu, dikatakan supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Dan inilah yang coba diterapkan, yang coba diajarkan kepada Daniel dan kawan-kawannya ataupun orang-orang Israel yang lainnya itu. Nah, kalau kita berbicara tentang supaya mereka diajar tulisan dan bahasa Kasdim. Pertanyaan kita, apa itu bahasa Kasdim? Nah, bahasa Kasdim itu merujuk kepada bahasa Akkad atau bahasa Babel atau Asyur pada zaman itu. Dan Kasdim itu merujuk kepada penduduk wilayah Kasdim yang bermakna secara makna luasnya adalah ialah keseluruhan daripada Babel itu. Berarti cara hidup mereka, kelakuan mereka, cara mereka makan, cara mereka dan sebagainya itu akan diubah. Maka itu adalah pandangan yang baru yang akan diserapkan, yang akan diajarkan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Nah, kalau kita berbicara pada masa kini, kita juga disogokkan ataupun diajarkan dengan banyak ajaran-ajaran yang lain yang mengajarkan kepada kita tentang satu ajaran yang tidak sama dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab itu sendiri. Dan itulah tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Nah, sebagai contoh sederhana adalah tentang pandangan tentang homoseksuality ataupun homoseksual. Karena ini di dalam beberapa negara homoseksual ini sudah dikirap, disahkan. Dan inilah juga yang nanti kita akan mengubah pandangan kita. Bagaimana pandangan kita sebagai orang-orang yang percaya? Apakah kita juga akan menyetujuinya atau apakah kita akan menantangnya? Dan ada banyak perkara lagi, ada banyak ajaran-ajaran yang lain lagi yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, ataupun antara lainnya Tuhan Yesus itu tidak mati, itu orang lain. Atau juga mengkali ajarannya seperti di dalam 1 Korintus itu ialah bahwa tidak ada kebangkitan orang mati dan sebagainya. Nah, ini semua akan mempengaruhi pandangan yang baru bagi kita. Dan ini mendatangkan masalah kepada iman kita. Kalau kita tidak ada komitmen kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka sudah pasti kita akan mudah dipengaruhi dengan pandangan yang baru ini. Jadi kita perlu berhati-hati dan kita perlu meningkatkan komitmen kita kepada Allah, meningkatkan komitmen kita untuk memahami akan firman Tuhan
seperti mana yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya, dan juga yang kita hadapi pada saat ini adalah bahwa dalam kalau kita lihat, perhatikan dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja. Oke, santapan raja. Dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Mereka akan bekerja ataupun dilatih selama 3 tahun. 3 tahun itu boleh juga lama, boleh juga pendek. Dan dalam 3 tahun itu memang ada banyak perkara yang boleh membuatkan mereka terpengaruh atau memisungkan ataupun melemahkan iman mereka, ataupun juga membuatkan komitmen mereka menjadi longgar, bahkan komitmen mereka akan hilang begitu saja. Di mana di dalam ayat yang ketiga ini saya mengambil satu pelajaran, yaitu makanan yang baru. Kalau kita biasa makan atau kita tidak biasa makan tuhau, contoh. Lalu kita disajikan dengan makan tuhau, dan lama-lama kita akan terbiasa juga makan tuhau walaupun kita tidak biasa. Itu contoh. Nah, di dalam ayat yang kelima ini, mereka ataupun Daniel menghadapi tantangan tentang makanan. Dan makanan yang dikatakan di sini ini yaitu santapan raja dan juga anggur yang biasa diminum oleh raja. Kalau sudah santapan raja, sudah pasti kalau di dalam budaya ini bahwa makanan itu dipersembahkan kepada dewa mereka, lalu dimakan dan sebagainya. Nah, untuk kita pada zaman ini, mungkin tidak ada makanan yang disajikan dengan kita. Kita boleh tolak saja itu makanan. Tetapi kalau kita berbalik kepada kerohanian kita ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga disajikan dengan makanan yang berupa media sosial yang sekarang ini, yang begitu banyak dipraktikkan dalam kehidupan kita. Atau juga barangkali game online dan sebagainya, di mana kita terpaksa menghabiskan waktu kita untuk main game, tapi masa untuk Tuhan itu kurang banyak kepada main game. Dan bermacam-macam lagi makanan yang disajikan oleh dunia untuk kita, supaya kita juga membuatkan komitmen kita kepada Tuhan itu menjadi longgar. Jadi inilah antara lain yang menjadi dilema, masalah, tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Kalau kita tidak bersosial melalui online, maka orang lain katakan kita ini ketinggalan. Tetapi apa yang sangat penting di sini, bagaimana kita dapat mengatur itu dalam kehidupan kita. Saya tidak katakan saya melarang Anda untuk main game secara online. Saya tidak mengatakan bahwa Anda perlu berhenti untuk melayari media sosial, tidak. Tetapi apakah pada saat kita menghadapi situasi seperti ini, bagaimanakah komitmen kita kepada Tuhan? Masih kuatkah komitmen kita kepada Tuhan? Apakah masa kita untuk Tuhan itu lebih banyak berbanding dengan media sosial ataupun game dan sebagainya? Itu yang menjadi persoalan bagi kita. Saya nampak seperti
anak saya. Dia SPM pada tahun ini. Saya nampak dia lebih banyak waktu untuk tidak tahu dia main game atau apa itu, tapi dia lihat di handphone, dia lihat dengan iPhone-nya, dan juga dia ketawa-ketawa. Tidak tahu mungkin itu games atau apa. Tapi kalau belajar itu sekejap saja sudah bosan. Tapi kalau di dalam handphone itu cukup banyak dipakai. Jadi ini yang menjadi tantangan dan persoalan bagi kita. Pertanyaannya, apakah komitmen kita masih utuh, masih kuat lagi? Dan hal yang keempat yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya adalah nama yang baru. Karena pada saat mereka sudah tiba di negara Babel, mereka diberikan nama yang baru. Dan nama-nama baru itu adalah nama-nama daripada dewa-dewa Babel. Itu kita boleh perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Mesal dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abinago. Nah, jadi semua nama-nama baru mereka ini adalah nama daripada dewa-dewa Babel yang mereka sembah. Nah, namun walaupun nama mereka berubah, Daniel telah menetapkan satu ketetapan bahwa gereja harus tetap, tidak berubah. Mereka, Daniel dan kawan-kawannya itu sudah memberikan satu tekad bahwa walaupun nama mereka diubah, tetapi karakter mereka, sikap mereka, komitmen mereka kepada Tuhan itu tetap mereka pelihara. Kalau kita berbicara pada masa kini ataupun dalam masa kita, banyak orang memiliki yang namanya Kristen. Dan barangkali juga kita beribadah, kita memberikan persepuluhan, kita memberikan persembahan, kita melayani dan sebagainya. Dan namanya Kristen lah. Mungkin dia ada tanda salib lagi. Namun kita perhatikan juga kelakuan mereka sama dengan dunia ini. Bukan semualah, tetapi adalah yang seperti itu. Mereka berkelakuan sama seperti dunia, ataupun orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, kita memiliki nama yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, di sini Paulus membicarakan, dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Dia, melihat Yesus, melihat Tuhan dalam keadaannya yang sebenar. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua ini, nama kita adalah juga kita ada nama yang baru. Bukan setakat orang Kristen, orang percaya. Tetapi dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, yaitu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang disayangi oleh Tuhan. Berartinya kita adalah di pihak Tuhan. Kita adalah sudah diangkat status kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan Tuhan. Tapi Paulus katakan kita tidak tahu keadaan kita pada masa kini, tetapi itu kita akan lihat
kita akan nikmati, kita akan tahu keadaan yang sebenarnya pada saat Yesus datang atau pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti. Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel telah membuat satu keputusan untuk tetap melayani Tuhan. Daniel telah membuat keputusan untuk sanggup membayar berapapun harganya. Itu kita dapat perhatikan dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Anda boleh baca nanti. Inilah komitmen mereka. Inilah komitmen Daniel sendiri. Yaitu bahwa dia, walaupun dia di tempat yang baru, nama yang baru, kehidupan yang baru, makanan yang baru, suasana yang baru, semuanya baru, komitmennya adalah ataupun keputusannya adalah dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan dan dia sanggup membayar harga. Jadi pertanyaannya sekarang ini, apakah kita juga tetap melayani Tuhan? Apakah kita juga sanggup membayar berapapun harga yang kita perlu bayar dengan komitmen kita untuk mengikuti Tuhan? Karena kita perhatikan di dalam pembacaan kita, atas komitmen dan keputusan Daniel sendiri, dia mendapat upah. Dia dapat imbalan. Tuhan hargai itu dan diberikan upah. Di mana dalam ayat yang ke-15 hingga 15 dan 16, di mana Allah tidak akan membuat kehidupan mereka gagal jika mereka melakukan kehendak Tuhan sendiri. Dan kita dan yang seterusnya adalah bahwa mereka, ayat yang ke-17 hingga 20 itu, mereka akan dijadikan orang-orang yang unggul, yang lain daripada yang lain. Nah, inilah juga yang akan kita peroleh pada saat kita mempertahankan ataupun berkomitmen penuh di dalam kehidupan kita untuk tetap percaya pada Tuhan, walaupun kita di dalam tempat yang baru, di dalam suasana yang baru, di dalam kehidupan yang baru dan sebagainya. Yaitu bahwa Allah tidak membuatkan kita menjadi orang yang gagal pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, dan juga kita juga menjadi orang-orang yang unggul seperti di dalam apa yang berlaku dengan Daniel dan kawan-kawannya. Sebagai orang yang percaya, kita memiliki kebebasan untuk membuat keputusan ataupun memutuskan apakah kita mengikut Tuhan atau apakah kita mengikuti kehendak kita. Kita harus bertanya, bagaimanakah kita menghadapi akan keadaan yang serba baru ini. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 119, bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi di sini pemazmur mengajarkan kepada kita supaya kita hidup menurut pengetahuan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita ataupun sebagai satu penyuluh ataupun sebagai satu ukuran bagi kita untuk bersama dengan Tuhan. Dan juga bukan saja itu adalah pelita, tetapi itu juga akan menerangi kehidupan kita. Karena memang dunia sudah gelap. Dan itu membuatkan kita digelapkan dengan bermacam-macam keadaan ini. Maka dengan itu kita perlu mempelajari, membaca firman Tuhan setiap saat sebagai satu pelita dan terang
bagi hidup kita supaya kita lebih berkomitmen kepada Tuhan. Pembacaan yang terakhir yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 hingga 21. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20 hingga 21. Dan inilah yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya. Dalam 2 Timotius pasal 2 dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat yang ke-21, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bukan inikah yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Yaitu kita disucikan daripada yang jahat. Kita menjadi perabot rumah dengan maksud yang mulia, yang dikuduskan, yang dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Setiap orang mendambakan, menginginkan dirinya diperlakukan dengan ataupun dipakai untuk kemuliaan ataupun yang terunggul dalam kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai reaksi kita ataupun sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, ialah bahwa peganglah komitmen kita kepada Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita perlu bayar. Maka Tuhan akan menyertai kita. Betapa sulit pun keadaan kita, Allah beserta dengan kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan memberkati kehidupan kita. Nah, sebagai pertanyaan untuk kita renung-renungkan untuk sepanjang minggu ini ataupun minggu depan ataupun seterusnya, ialah yang pertama, mudahkah kita menjalani komitmen kepada Tuhan? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, mengapa? Anda boleh jawab sendiri. Dan yang kedua, sebagai pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah komitmen yang boleh saudara nyatakan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ataupun dalam tahun-tahun yang mendatang, ataupun di dalam 5 bulan pada tahun ini dan sebagainya. Anda boleh jawab sendiri dan beritahulah kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini dapat membantu kita untuk berkomitmen kepada Tuhan, meningkatkan komitmen kita kepada Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, kami sangat bersyukur kepadamu, karena Engkau menyajikan kami firman Tuhan tentang sebuah komitmen, seperti mana yang berlaku dengan Daniel dan kawan-kawannya. Mereka di tempat yang baru, dalam suasana yang baru, dalam keadaan yang baru, dalam makanan yang baru, dengan teman-teman yang baru. Tapi mereka tetap mempertahankan komitmen mereka untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan dengan sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan semua yang baru itu, tetapi mereka semakin hari semakin kuat untuk menyembah Tuhan.
Oleh itu Tuhan kami berdoa juga, supaya kami juga sama seperti mereka. Supaya walaupun di dalam suasana yang baru ini, ataupun di dalam kehidupan yang baru ini, ataupun di dalam norma-norma yang baru ini, kami berdoa Tuhan, supaya itu tidak mengganggu kami, ataupun tidak melemahkan iman kami, untuk terus-menerus memuji, menyembah Tuhan, dan mengikuti Tuhan. Saya berdoa sebagai hamba-Mu, supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, supaya kami dikuatkan, supaya kami tetap di dalam komitmen kami untuk menyatakan bahwa kami melayani, kami menyembah Tuhan, kami hanya beriman dan percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.